Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Li'illafi Quraisy, karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Keberadaan Rasulullah adalah hasil doa dari Nabi Ibrahim kepada Allah, yang meminta kepada Allah bahwa keturunannya mendapat berkat, mendapat karunia, mendapat kenikmatan berupa ketauhidan. Dan Ibrahim meminta semoga anak-anaknya kelak menjadi bintang-bintang yang menerangi umat manusia. Pun Allah mengabulkan doa Ibrahim, tapi Allah juga berkata bahwa doamu kukabulkan kecuali bagi mereka yang ingkar, mereka yang jahil, mereka yang tidak bersyukur kepada nikmatku. Nasab Rasulullah adalah nasab yang berakhir kepada Nabi Ismail, dan tentu akhirnya kepada Nabi Ibrahim. Umat Yahudi tidak mengimani Rasulullah karena Mesias mereka, Daud yang akan membawa mereka kembali menguasai Yerusalem, itu tidak berasal dari Ismail, di mana ibunya adalah seorang hamba sahaya. Mereka berkeyakinan bahwa Mesias mereka hingga detik ini itu berasal dari Nabi Ishak, yang dalam Al-Quran dan dalam Islam pun antara Ismail dan Ishak itu dihormati sebagai nabinya Allah. Jadi sudah jelas di sini kafir Quraisy itu terpecah menjadi dua, yaitu mereka yang mempercayai kenabian Rasulullah baik secara langsung maupun tidak langsung, itu sudah tidak kafir, itu muslim. Mulai dari Abdul Muthalib sampai Fir, Kinana, sudah tidak bisa dipungkiri lagi, nasabnya sudah berurut. Makanya sudah saya terangkan bahwa nasab dari zaman sejak Adam hingga Rasulullah itu nasabnya disucikan, termasuk Abdullah, ayah beliau. Sekali mutiara tetap mutiara, tidak bisa. Makanya keluarga kita sering bilang, kalau ingin mencari jodoh lihat dulu bobot bibit dan bebeknya, kalau tidak salah, karena saya bukan orang Jawa. Lihat dulu nasabnya. Pun itu tidak salah untuk mengetahui bahwa mana yang keturunan yang berakhlak mulia dan mana yang keturunan yang tidak berakhlak mulia, yaitu Abu Sufyan, Abu Lahab, Abu Jahal, dan kawan-kawan yang selalu memerangi Rasulullah. Pun walaupun mereka dari nasabnya Ibrahim, tapi tidak meyakini, bahkan malah memerangi Rasulullah, itu namanya kafir. Orang yang menutup diri dari kebenaran, walaupun bersaudara dengan Rasulullah, yang memakan jantung Hamzah, Hindun, itu kafir. Abdul Muthalib tidak kafir, dia menasab kepada Ibrahim. Penyesatan memukul rata bahwa keluarga Rasulullah itu kafir memang sangat melukai hati bagi sebagian umat, seolah mereka menutup mata, gelap akan sejarah, tergoda oleh raja-raja yang
iming-imingi mereka harta dunia. Begitu. Pun Allah memberikan kepada kaum Quraisy berupa kenikmatan, yaitu sebuah surat, dan tidak lagi dengan kata-kata yang sungkan, langsung, karena kebiasaan orang-orang Quraisy tidak ada wahai orang yang beriman, nggak perlu begitu, karena ada kedekatan, keintiman, keakraban kepada nabi-nabinya, kepada keturunan yang suci dari sejak Adam hingga Rasulullah. Polemik semacam ini yang masih kekeh bahwa seluruh keluarga Rasulullah itu kafir, Islam itu tidak ada, tolong ya, sangat melukai perasaan sebagian umat. Islam itu tidak pernah putus dari sejak zaman Nabi Adam sampai Rasulullah. Tauhid itu tidak pernah putus. Hanya karena ingatan kita pendek, rekaman kita jelek, dibelokkan oleh iblis laknatullah untuk kita saling bermusuhan, mendendam, mendengki. Jangan. Begitu banyak kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada orang Quraisy. Tapi karena penyelewengan, tangan-tangan jahil, seperti tangan-tangan Bani Israel, seperti tangan-tangan kaum Nasrani, yang kembali kepada menyembah berhala, membuat berhala-hala baru, hanya demi melegitimasi kerajaannya, menuhankan Yesus, membuat logika-logika yang sangat iblis laknatullah, keesaan Tuhan dihilangkan. Makanya Rasulullah itu memang suatu yang hak, suatu yang memang harus datang. Karena ketika tauhid sudah coba dihilangkan, nih saya jelaskan lagi, ketika sudah tanda-tanda tauhid akan dihilangkan, begitu banyak berhala-berhala di sekitar kita, tinggal tunggu saja, pasti ada keajaiban. Dan Rasulullah mengingatkan tidak ada nabi baru. Siapa yang bisa mampu mengalahkan akhlak Rasulullah, kejujuran beliau? Akhlak beliau tidak ada. Surat ini menerangkan betapa bahwa begitu mulianya orang Quraisy, ya. Bukannya memuji Rasulullah, yang memuji Rasulullah baru kafir. Udah nggak percaya tauhid, terus menyembah berhala, terus melukai, menindas Rasulullah dan pengikutnya, itu baru kafir 1000% kalau kata Susilo Bambang Yudhoyono waktu kampanye dulu. Begitu. Surat Quraisy ini ditujukan untuk mereka yang memiliki ikatan kuat kepada jalan kebenaran dan kebaikan. Kaum-kaum yang diberi kenikmatan, hati-hati. Ketika kalian sudah mengenal Islam, kalau kalian tidak cinta, jangan diganggu, biarkan saja. Pun kalau umatnya brengsek, baru diberitahu, dikasih teguran, dihukum kalau perlu. Karena Rasulullah juga tahu hukum. Bahkan hukum Rasulullah adalah hukum surga, hukum abadi yang nanti kelak akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Begitu. Yang negara muslim hormati yang tidak muslim, yang negara non muslimnya hormati yang muslim. Jangan mau diadu domba oleh iblis laknatullah. Insya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin.